Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Warahmatullahi Soekarno. wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching. Pak Heri bertindak sebagai coach, Bu Cahaya sebagai coach, dan Pak Asis sebagai pengamat dan sekaligus timekeeper. Baik, eh, hari, oke. Pada sesi coaching hari ini kita berharap bahwa akan memberikan dampak yang positif bagi kita semua, bisa mengetahui apa itu coaching dan bisa mempraktekannya dengan baik. Untuk yang pertama, Pak Heri selaku coach, saya ingin bertanya eh, yang mana yang spesifik yang harus saya amati selaku observer pada Pak Heri selaku coach. Terima kasih banyak atas kesempatan diberikan Bapak Observer, Bapak Soekarno. Yang ingin saya amati adalah salah satu percakapan coaching ini adalah mendengar aktif. Itu yang menjadi tolak ukur saya yang pertama. Walaupun juga saya mau mencoba untuk pertanyaan berbobot dan memberikan coaching, tapi fokus saya kali ini adalah bagaimana saya bisa fokus menemukan kata kunci dan terakhir adalah mampu juga tampil penuh atau kesadaran penuh kepada coach saya. Itu yang saya bisa sampaikan kepada Pak Soekarno. Baik, Pak Heriansa dan Ibu Cahaya, untuk efektivitas waktu, silakan memulai sesi coaching. Saya persilahkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cahaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang. Siang, Pak. Bagaimana kabar pada hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Ya, kita alhamdulillah bisa bertemu di forum ini melalui Zoom karena kesibukan kita masing-masing ya. Karena itulah yang membuat kita bisa hanya melalui Zoom untuk kita diskusi santai pada hari ini. Nah, yang menjadi hal yang menarik bagi saya, apa sih yang ingin menjadi tujuannya Bu Cahaya melalui Zoom kita pada hari ini? Tujuan pembicaraan kita hari ini? Oh iya, Pak, terima kasih banyak. Jadi sebenarnya begini, Pak, ya. Saya kan mengajar di kelas 1 SD. Jadi di sini saya memiliki seorang murid yang mana saya amati anak ini nampaknya lebih suka kalau dia sendiri menyendiri ya. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena anak ini saya lihat tidak mau kalau ada gangguan dari temannya. Tapi sebenarnya dia suka kalau mencolek temannya, tapi kapan dia dicolek, nah maka pasti dia berteriak. Begitu juga dengan ketika benda-benda miliknya seperti buku, pensil dipegang sama temannya, pasti dia merasa tidak nyaman. Selanjutnya juga Pak, di dalam kelas itu saat pembelajaran, ini sepertinya masih kurang dalam kemampuan menulisnya. Nanti dia menulis Pak, ya anak ini menulis kalau saya ajak duduk di dekat saya. Artinya dia mau seperti itu selalu diperhatikan. Nah, selanjutnya anak ini juga Pak, tapi saya perhatikan kalau diberi pertanyaan secara lisan, dia bisa menjawab. Tapi ketika dia diberi semacam tulisan, sepertinya dia kurang tertarik. Nah, anak ini juga apa namanya? Kalau dikasih misalnya soal-soal yang gampang atau tulisan-tulisan yang sedikit misalnya penjumlahan, dia bisa mengerjakan. Nah, saya sangat berharap anak ini bisa mandiri, bisa perkembangannya seperti teman-temannya yang lain seperti anak kelas 1 SD. Seperti itu, Pak. Kalau boleh saya bisa menjelaskan lebih lanjut, apa sih yang menyebabkan itu anak itu menyendiri sehingga dia tidak nyaman dalam Kalau belajar? kalau saya perhatikan Pak,
mungkin dia merasa tidak suka diganggu Pak. Artinya mungkin dari kebiasaannya dia, mungkin apakah mungkin di rumahnya dia tidak punya saudara sehingga dia terbiasa dengan sendiri. Jadi ketika ada temannya yang mendekati atau memegang barang-barangnya, dia sudah merasa terganggu. Jadi dia merasa terganggu ya. Yang ini kemudian apa sih langkah yang dilakukan atau solusi yang dilakukan oleh Ibu Cahaya terkait itu anak itu yang menyendiri sehingga tidak nyaman? Yang saya lakukan di sini Pak, eh, saya apa namanya, mencari teman yang bisa membimbingnya. Jadi saya mencarikan anak ini yang bisa dia jadikan teman-teman sebangku, yang artinya anak ini supaya ada yang membimbingnya, eh, dan paling tidak anak-anak yang tidak suka mengganggu. Itu Pak. Teman yang seperti teman yang seperti apa kira menurut Bu Cahaya sehingga anak itu bisa klop dengan si anak tadi itu? Nah, jadi yang menurut saya anak yang bisa klop dengan dia di sini Pak, nanti saya carikan anak yang mampu membimbing dia misalnya dalam hal menulis. Jadi selanjutnya anak-anak yang eh, bisa mengajaknya bermain, yang artinya anak-anak yang disenangi oleh anak ini. Seperti itu Pak. Apa ukuran kesenangan anak tersebut menurut Ibu Cahaya? Maksudnya, apa apa ukuran yang menjadi tolak ukur Bu Cahaya sehingga anak itu senang sama temannya? Itu tadi Pak, saya melihat ini kalau dia memiliki teman, asal dia tidak diganggu Pak, asal dia tidak dicolek, asal barang-barangnya tidak dipegang, saya melihat anak ini mau berteman dengan temannya. Apakah ada cara lain yang dilakukan Bu Cahaya selain mengajak temannya yang sebangku? Nah, cara lain yang saya lakukan ini Pak, selain dengan teman yang sebangku tadi, saya juga memberikan pemahaman kepada teman di kelasnya. Jadi anak ini juga saya kasih pemahaman bahwa dalam satu kelas ini mereka adalah semua berteman supaya mereka bisa bersosialisasi. Selanjutnya juga Pak, saya menyampaikan ke teman-teman yang lain supaya tidak mengganggu anak ini dan mengajaknya bermain ketika jam istirahat. Saya tertarik dengan Bu Cahaya yang ingin anak itu bersosialisasi. Nah, seperti apa sih perencanaan ke depannya atau strategi yang dilakukan Bu Cahaya supaya anak itu bisa bersosialisasi? Nah, yang saya lakukan supaya anak ini bisa bersosialisasi Pak, rencana saya ke depannya ini, eh, jadi selain dari yang saya lakukan tadi di kelas dengan teman-temannya, eh, saya juga rencananya akan meminta bantuan kepada orang tuanya. Seperti apa hubungan atau bantuan orang tua yang Ibu lakukan kepada si anak tadi? Yang Jadi bantuan yang saya minta ke orang tua ini Pak, kan tadi anak ini juga sepertinya masih eh, dalam hal menulis ya Pak ya, jadi saya minta ke orang tuanya supaya anak ini diajarkan dalam hal menulisnya dan memberikan pemahaman kepada anak ini bahwa bagaimana seharusnya dia bersikap eh, di dalam kelas sebagai seorang siswa, bahwa dia memiliki teman, bagaimana bersikap kepada temannya. Oke, bagus sekali Bu Cahaya. Nah,
ketika Bu Cahaya tadi itu ingin melibatkan orang tua dan lain itu ya sungguh luar biasa. Nah, apa sih komitmennya Bu Cahaya terkait tadi rencana tadi yang diinginkan? Jadi jadi komitmen saya di sini Pak, saya artinya memanggil orang tuanya, kemudian membicarakannya dan apa memberikan supaya ada solusi yang bisa didapatkan anak ini supaya anak ini bisa juga seperti teman-temannya, perkembangannya, kemandiriannya seperti itu Pak. Wah, menarik sekali Bu Cahaya pemaparannya. Saya tertarik sebagai langkah awal, apa kira-kira rencana yang paling pertama sehingga terwujud itu rencana rencana awalnya supaya lebih terkesan efektif dan bisa tercapai. Jadi rencana awal di sini Pak, artinya ada beberapa sebenarnya yang saya lakukan selain tadi yang saya lakukan di kelas tadi. Kemudian jadi di kelas tadi itu Pak kan saya menginginkan anak ini kemandiriannya karena seperti yang saya katakan Pak ya bahwa anak ini saya ingin anak ini mandiri karena tidak selamanya saya ada di dalam kelas. Nah, jadi saya meminta bantuan kepada temannya supaya mengajarkan kemandirian kepada anak ini. Nah, selanjutnya saya juga meminta bantuan kepada orang tuanya supaya ada juga bantuan eh, untuk perkembangan anak ini. Oh, kemandirian ya. Saya, jadi komitmennya nanti adalah kemandirian. Nah, jadi secara rencana awal atau target utamanya adalah kemandirian. Bagaimana cara Bu Cahaya atau apa yang perlu dilakukan Bu Cahaya supaya anak itu bisa bangkit kemandiriannya? Yang saya lakukan di sini Pak supaya anak ini bisa bangkit bahwa bisa mandiri juga seperti teman-temannya ya seperti itu tadi Pak langkah awal itu saya memberikan pemahaman kepada anak ini dulu ya bahwa bagaimana eh, supaya dia juga bisa mandiri bisa berkembang seperti teman-temannya itu saya mulai dulu dari anak ini Pak ya. Wah, luar biasa ya. Apa yang pertemuan kita kali ini. Jadi saya minta tolong Bu Cahaya, apa yang bisa disimpulkan dengan pertemuan kita melalui Zoom hari ini, Bu Cahaya? Eh, jadi yang saya bisa simpulkan pada pertemuan kali ini Pak jadi eh, untuk mewujudkan untuk membawa saya ke kemandiriannya selain saya membuat memberikan tindakan saya juga meminta bantuan atau dukungan dari teman-teman sekelasnya dan bantuan kepada orang tua anak ini. Wah, luar biasa Bu Cahaya. Wah, menarik sekali. Nah, saya tunggu ya programnya. Mudah-mudahan ke depan bisa berjalan dengan baik ya. Jadi saya tunggu hasilnya, bagaimana diskusinya sama orang tua dan bagaimana cara dan teknik Bu Cahaya melalui tadi kemandirian membangun kemandirian anak. Saya tunggu ya hasilnya ke depan. Apa ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ya Bu Cahaya. Terima kasih untuk forum ini. Oke, senang sekali Bu Cahaya bisa berbagi pada hari ini. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Cahaya atas forum kita kali ini. Terima kasih juga Pak. Oke, sekian dulu Bu Cahaya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, eh, baik Pak Heri selaku coach dan Bu Cahaya selaku coach. Pertama, bagi Pak Heri selaku coach, bagaimana perasaan Bapak setelah sesi coaching ini, Pak? Ya, perasaan saya alhamdulillah bahagia. Walaupun tadi pada saat coaching tadi terdistraksi oleh suara-suara mungkin faktor jaringan, tapi saya fokus untuk bisa menangkap. Jadi saya menangkap tadi karena anak itu mengalami masalah menyendiri.
sehingga susah bersosialisasi karena menyendiri, dia tidak bisa mandiri. Nah, Bu Cahaya ini sudah punya solusi konsep menurut pemikirannya itu kemandiriannya seperti apa dia inginkan, kemudian bagaimana juga melibatkan orang tua. Tapi salah satu satu konsep yang saya senang di budaya adalah dia ingin rencana awalnya apa yang harus dilakukan supaya anak itu mandiri dengan melibatkan orang tua dan teman-teman yang lain. Itu yang saya dapatkan sehingga Cahaya bisa lebih terekspos sendiri dengan apa yang diinginkan. Oke, baik. Pak Heri ini kalau Bapak Heri menilai diri Bapak sendiri, performance Bapak dalam coaching tadi untuk kompetensi tadi seperti apa? Ya, sebagai persiapan coaching memang tidak mudah, butuh memang pembelajaran lebih dalam, butuh memang sesuatu yang lebih luar, suatu pengalaman yang luar biasa, perlu diulang berulang kali. Tapi untuk sesi ini saya memang masih dalam taraf ya, kalau diukur ya masih masih berada di poin 5 lah, karena disebabkan memang saya harus bisa mengikuti alurnya coach saya, mengikuti gaya bahasanya. Saya dengan cara saya harus menyamaratakan gaya bahasanya dia supaya tetap nyambung serta enak pembicaraan sehingga saya bisa lebih luas lagi. Nah, itu yang perlu saya pelajari lebih dalam lagi artinya supaya saya bisa menangkap pertanyaan-pertanyaan ya, atau kata kuncinya. Itu yang saya mau dalami sehingga saya nilai saya poinnya 5. Oke, dinilai 5 Pak ya. Baik, apa yang membuat Bapak menilai eh, diri Bapak pada poin tersebut pada nilai 5? Yang membuat saya menilai poin 5 yang pertama dengan fokus. Nah, di situ saya mencoba fokus. Ketika saya fokus, saya dengan asik fokus, nah, saya mendengarkan cerita coach saya Bu Cahaya. Nah, saya menemukan kata kunci. Nah, kata kunci itu saya mencoba untuk dengan mengikuti dengan pertanyaan terbuka. Tapi itu tadi, kenapa poin 5? Karena ya saya harus bisa mengikuti alurnya si coach secara pelan-pelan, secara mengantarkan dia secara pelan-pelan dengan kalimat-kalimat yang membuka puasan coach. Nah, itu dibutuhkan karena untuk menyamaratakan atau mensimetriskan saya dengan si coach itu butuh juga teknik tertentu, butuh cara tertentu. Nah, itu yang membuat saya harus lebih banyak lagi belajar sehingga saya mengatasnamakan atau memberi nilai saya pribadi 5. Oke, Perlu belajar baik, lagi kemampuan. baik Pak ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Alhamdulillah, saya dengan senang hati bisa mendengarnya. Untuk berbagi pertama terkait dengan alur cerita dalam coaching, saya lihat Bapak sudah menerapkannya alur cerita ini dengan baik. Ya, kemudian terkait dengan eh, mendengarkan aktif yang Bapak inginkan saya perhatikan di sini, saya lihat sudah sangat bisa betul-betul fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Cahaya, dan dari mendengarkan tadi ini, fokus Bapak ini, Bapak saya lihat bisa mendapatkan kata-kata kunci yang menjadi inti dari apa yang diinginkan Bu Cahaya, yaitu seperti kata teman tadi, bagaimana Bapak menggali ide-ide Bu Cahaya pada bagaimana dengan kata teman ini bisa membantu rekannya, temannya yang bermasalah. Kemudian kata sosialisasi di sini tadi Bapak betul-betul menggali dari kata sosialisasi ini, bagaimana sosialisasi ini merujuk juga pada orang tua si anak ini. Artinya nanti Bu Cahaya punya juga potensi untuk mencari penyelesaian apa ini masalah dengan melakukan sosialisasi terkait dengan apa yang dibutuhkan anaknya ini. Begitupun juga sosialisasi ke teman-teman uh, anak ini. Cuma terkadang tadi saya lihat agak tergiring, hampir terjebak lagi bahwa uh, pada masalah coachingnya. Tapi Bapak tadi saya bilang betul-betul bisa fokus sehingga bisa kembali ke inti apa yang kita inginkan, yaitu bagaimana saya mendapatkan solusi atas apa yang diinginkan, yaitu seperti itu Pak ya. Jadi sangat luar biasa sekali Pak. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diterima Pak Eri. Bagaimana Pak Eri?
dengan senang hati, tentu juga menjadi umpan balik yang baik, membangun bagi saya pribadi. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Eri, terima kasih banyak Bu Cahaya dan Pak Asis. Jadi saya kira demikian sesi coaching kita dan kita menutup dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soekarno, terima kasih Bu Cahaya dan Pak Asis atas bantuannya semua.